Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Fini Fadila dengan NPM 203300516118. Saya di sini akan menjelaskan untuk dengan mata kuliah Hukum Internasional untuk memenuhi tugas 2 dari Bapak dosen pengampu Bapak Ogian Davis Juanda, SH, LLM, CLA, CPARB, CML, CME, CMLC. Baik, pertama-tama akan saya jelaskan mengenai definisi hukum internasional. Diambil dari kata hukum dan internasional, hukum merupakan kumpulan ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang berlakunya dipertahankan oleh external power masyarakat yang bersangkutan. Kemudian dari kata internasional menyangkut bangsa atau negeri seluruh dunia, antar bangsa. Kemudian definisi hukum internasional menurut Muhtar Kusumaatmadja dan Eti R. Agus bahwa hukum internasional merupakan seperangkat prinsip dan norma hukum yang melandasi hubungan antara subjek-subjek hukum internasional dan mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara. Dari definisi tersebut yang disampaikan oleh Muhtar Kusumaatmadja dan Eti R. Agus dapat diformulasikan dalam bahasa yang sedikit berbeda. Hukum internasional merupakan seperangkat prinsip dan norma hukum yang melandasi hubungan antar subjek-subjek hukum internasional dan mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara. Analisis terminologi hukum internasional dapat dilihat pada uraian berikut. Hukum internasional merupakan seperangkat aturan yang ditujukan dan dibuat oleh negara-negara berdaulat secara eksklusif yang dapat didefinisikan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara dan hubungan satu sama lain. Kemudian mengenai definisi sumber hukum internasional. Sumber hukum secara umum diartikan sebagai sumber asli kewenangan dan kekuatan memaksa dari suatu produk hukum positif. Sumber hukum termasuk sumber hukum internasional mencakup pengertian A. Formal, yaitu sebagai sumber hukum formal, dan B. Material, yaitu sebagai sumber hukum material. Sumber formal adalah sumber kekuatan memaksa dan dasar keabsahan suatu produk hukum. Sedangkan sumber material adalah sumber materi dari suatu produk hukum. Sumber hukum internasional di dalam pasal 38 diatur dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Subjek hukum internasional. Di hukum internasional, istilah subjek hukum internasional mewakili para pihak, aktor, pelaku di dalam hukum internasional.
Martin Dixon memberikan batasan sebagai berikut, yang artinya subjek hukum internasional adalah sebuah badan atau lembaga atau entitas yang memiliki kemampuan untuk menguasai hak dan melaksanakan kewajiban di dalam hukum internasional. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa tidak semua badan atau lembaga atau entitas dapat dikategorikan sebagai subjek hukum internasional, karena ada penekanan dalam frasa memiliki kemampuan untuk menguasai hak dan kewajiban di dalam hukum internasional. Baik, kemudian saya akan melanjutkan mengenai sengketa internasional. Sengketa sebagaimana yang dikemukakan Sevriani bahwa suatu sengketa internasional adalah sengketa yang tidak secara eksklusif merupakan urusan dalam negeri suatu negeri. Mengacu pada berbagai uraian, dapat dikemukakan bahwa sengketa internasional adalah suatu ketidaksepakatan bahwa ketidaksepakatan spesifik mengenai suatu fakta yang bertentangan, yang tidak hanya mencakup urusan dalam negeri suatu negeri, antar negara dengan negara yang membawa konsekuensi di lingkup internasional yang bisa saja menjadi yang bisa saja terjadi juga antara negara dengan individu, negara dengan lembaga atau badan yang menjadi subjek hukum internasional. Kemudian penyelesaian sengketa internasional terdapat dalam pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945. Pasal tersebut pada dasarnya adalah landasan dari penyelesaian sengketa secara damai. Baik, kemudian sengketa internasional mengenai Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional, pengaturan mengenai ICJ dapat ditemukan dalam Statuta Mahkamah Internasional. Pasal 1 Statuta Mahkamah Internasional menentukan bahwa Mahkamah Internasional didirikan oleh Piagam PBB sebagai organ yudisial utama dari PBB. Dalam pasal 34 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, hanya negara saja yang dapat menjadi para pihak yang membawa sengketa ke mahkamah ini. Kemudian penyelesaian sengketa internasional dengan cara kekerasan telah lama ditinggalkan. Cara penyelesaian sengketa internasional dengan kekerasan sangat dikecam oleh masyarakat internasional. Sebagaimana misalnya terlihat dalam Konvenan Liga Bangsa-Bangsa. Kemudian Kellogg-Briand, PEC 1928, dan Piagam PBB. Baik, sekian presentasi penjelasan dari saya, dan mohon maaf atas segala kekurangan yang saya perbuat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.